Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak semuanya sehat. Nah, kali ini kita belajar bahasa Indonesia melalui video online karena kita disuruh belajar di rumah. Nah, dengan itu kita belajar bahasa Indonesia hari ini melalui online. Nah, sebelum itu Ibu harapkan anak-anak menjaga kesehatan selama di rumah. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan standar kompetensi untuk pembelajaran pada hari ini. Standar kompetensi pembelajaran hari ini yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk pantun anak. Nah, indikatornya pada pembelajaran hari ini yaitu menyebutkan pengertian pantun, menjelaskan ciri-ciri pantun, menyebutkan jenis-jenis pantun berdasarkan bentuknya, menyebutkan jenis-jenis pantun berdasarkan isinya, membuat pantun sesuai ciri-ciri pantun, dan membaca pantun anak yang telah dibuat dalam lafal dan intonasi yang sesuai. Nah, kita langsung tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat menyebutkan pengertian pantun, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri pantun, siswa menyebutkan jenis-jenis pantun berdasarkan bentuknya, berdasarkan isinya. Nah, sebelum Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pantun. Anak-anak pasti tidak asing yang namanya pantun. Nah, pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal dengan sampai sekarang. Anak-anak pun pasti setidaknya pernah mendengar pantun tidak hanya di dalam pelajaran bahasa Indonesia, melainkan juga di acara-acara hiburan, adat, sampai program hiburan seperti komedi di stadion televisi. Karena berbagai hal ini pula lah tidak ada alasan untuk enggan untuk mempelajari pantun dan jenis-jenisnya. Selain bisa menambahkan pengetahuan anak-anak dan meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran, memahami pantun dari jenis-jenisnya dapat membuat anak-anak semakin kreatif ketika berinteraksi dengan orang lain dan mau memberi hiburan ataupun nasihat kepada sahabat-sahabat anak-anak. Bisa jadi seperti dengan orang tua, dengan teman-teman, dan lain-lain. Nah, pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Sebelum mengenai apa saja jenis dari pantun, ada baiknya anak-anak memahami dengan baik dulu ciri-ciri dan jenis-jenis puisi lama yang satu ini. Tentu saja, ini agar anak-anak dapat dengan mudah mengklasifikasi sebuah puisi lama itu layak disebut pantun atau tidak. Memahami ciri-ciri pantun juga membuat anak-anak akan lebih mudah membuat jenis puisi yang saat ini. Kita akan mengenal terlebih dahulu ciri-ciri pantun. Nah, jenis puisi lama yang asal bermula dari kata paitun ini pada dasarnya diharapkan dapat menjadi penuntun hidup bagi orang yang mendengar maupun membacanya. Tidak hanya sekedar berisi nasihat dan imbauan, penyampaiannya pun memiliki ciri khas yang begitu kental seperti sekarang ini. Yang pertama, dalam ciri-ciri pantun itu ada tiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, jika anak-anak mengenal ada paragraf untuk tiap rangkaian kalimat yang berada dalam satu gagasan utama, jenis puisi lebih akrab menyebutkan sebagai bait. Tiap baitnya biasa berisi uraian kata-kata yang berada dalam satu gagasan dan umumnya mempunyai ciri khas tersendiri tergantung jenis puisinya. Khusus untuk pantun, puisi lama yang saat ini memiliki ciri khas kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Nah, yang kedua, ciri-ciri pantun 8-12 suku kata di tiap baris. Mulanya pantun cenderung tidak dilukiskan, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah tiap baris pada pantun dibuat selangkit mungkin. Namun, tetap padat isi. Oleh karena itu, alasan inilah tiap baris pada pantun umumnya terdiri
atas 8-12 suku kata. Nah, yang ketiga, memiliki sampiran dari isi. Salah satu keunikan pantun yang membuatnya menjadi begitu mudah diingat adalah jenis puisi lama yang satu ini tidak hanya padat berisi, melainkan juga memiliki peringatan yang puitis hingga terdengar jenaka. Pengantar tersebut biasanya tidak berhubungan dengan isi, namun menjabarkan tentang peristiwa ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk masalah penempatannya di dalam pantun, sampiran akan melakukan berada di baris pertama, di kedua. Sementara itu, isi pantun menyusul di posisi baris sampai 3 dan 4. Nah, ciri-ciri pantun yang keempat, berima AB-AB. Itu biasa pantun memang itulah ciri-cirinya, seperti rima atau yang juga baris disebut dengan sajak adalah kesamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Biasanya jenis-jenis puisi lama kental akan rima, termasuk dengan pantun. Khususnya untuk pantun, jenis puisi yang satu ini memiliki ciri khas yang begitu kuat, yakni rimanya adalah AB-AB. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari ciri-ciri pantun, kita akan memasuki jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun ini sepertinya anak-anak mungkin sudah tahu apa saja jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun, setelah memahami ciri-ciri pantun, kini saatnya anak-anak juga mengenal jenis-jenis pantun yang biasa diujarkan ataupun dituliskan seseorang. Berikut ini adalah kita akan mempelajari jenis-jenis pantun. Yang pertama itu jenis pantun nasihat. Nah, pada dasarnya, pantun dibuat untuk memberi imbauan atau anjuran terhadap seseorang ataupun masyarakat. Karena itulah tema isi pantun yang paling banyak dijumpai berjenis pantun berdasarkan temanya. Nah, pantun yang satu ini memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Nah, Ibu akan menyampaikan pantun nasihat. Di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi. Ingat manfaat, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Nah, itu termasuk jenis-jenis pantun nasihat. Nah, yang kedua, pantun jenaka. Pantun jenaka pasti identik dengan yang lucu-lucu kan? Nah, sesuai namanya, jenis pantun yang satu ini memang memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Tujuannya tak lain untuk memberi hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya. Tidak jarang pula, pantun jenaka digunakan untuk menyampaikan sindiran atau kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan dan dijenaka. Nah, seperti ini pantun jenaka bunyinya. Duduk manis di bibir pantai, lihat gadis aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah reta, sulit tertawa. Nah, itu termasuk pantun jenaka. Lucu kan? Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki. Jenis pantun yang satu ini selalu memiliki ciri khas khusus di bagian isinya, yakni diakhir dengan pertanyaan pada larik terakhir. Tujuan dari pantun ini umumnya untuk hiburan dan mengakrab kebersamaan. Contohnya seperti teredak rentan lalu dibeli, untuk pakaian saya turunkan ke sawah. Kalaulah tuan bijak bestari, apa binatang kepala di bawah. Nah, itu termasuk pantun teka-teki. Yang kelima yaitu pantun berkasih-kasihan. Sama dengan namanya, isi dan jenis pantun yang satu ini erat kaitannya dengan cinta dan kasih sayang, seperti jelas sudah muram di duda, karena kasih tiada lagi asa, tidak detik bias wajah dinda, hingga lapar tak lagi terasa. Nah, itu termasuk seperti cinta percintaan. Nah,
Yang terakhir ada pantun anak. Pantun anak tidak hanya untuk orang dewasa ya anak-anak. Pantun bisa juga disampaikan untuk anak-anak. Tentu saja isinya lebih ringan dan mengangkut hal-hal yang dianggap menyenangkan oleh si kecil. Tujuannya agar dari jenis pantun yang satu ini adalah untuk mengakrabkan anak-anak dengan pantun sekaligus memberikan didikan moral bagi mereka. Seperti kita menari keluar bilik, sembarang tari kita tarikan. Kita bernyanyi bersama adik, sembarang lagi kita nyanyikan. Itu adalah termasuk pantun anak-anak. Nah, anak-anak harus ingat hari ini kita belajar pengertian pantun, ciri-ciri pantun, dan jenis-jenis pantun. Nah, dengan sesuai apa yang disampaikan dari materi tadi, Ibu menyimpulkan dari materi ini yaitu pantun. Pantun salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal sampai sekarang, yang baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Nah, ciri-ciri pantun yang tadi kita menjelaskan, tiap bait terdiri atas 4 baris, 8 sampai 12 suku kata yang di tiap baris, memiliki sampiran dan isi, dan berikma ABAB. Nah, jenis-jenis pantun tadi ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun anak-anak, pantun teka-teki, pantun berkasih sayang, dan pantun beragama. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Karena ini adalah materi terakhir kita, karena minggu depan kita UTS. Nah, berarti pelajaran hari ini kita kelar. Semoga anak-anak sehat selalu dan jangan keluar-keluar rumah. Jagalah kesehatan dan kalau makan cuci tangan. Nah, anak-anak jangan lupa belajar di rumah. Ingat, minggu depan kita UTS. Kalau bisa anak-anak ulangi pelajaran hari ini berulang-ulang karena supaya anak-anak tidak lupa. Jangan anak-anak libur tapi anak-anak tidak belajar. Belajarlah di rumah. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.